cukup buat kamu. Cukup. Udah mbak. Nih. Kata Pak Rudi, hari ini ada 2 karyawan yang mau interview ke sini. Coba deh, aku tanya Pak Rudi dulu. Halo, assalamualaikum Pak. Mau tanya ini, hari ini interviewnya yang ke rumah saya itu jam berapa ya? Jam 10? Oh ya udah kalau gitu. Enggak, soalnya saya tuh nggak tahu jam berapa karyawan baru yang mau kerja di kantor kita itu datang ke sini. Makanya saya nanya Bapak. Ya udah, makasih Pak. Assalamualaikum. Kalau jam 10 berarti tinggal setengah jam lagi mereka mau datang ke sini. Aku harus bisa memastikan kalau 2 orang itu benar-benar layak untuk bekerja di kantor aku. Tapi gimana caranya ya supaya aku tahu mereka itu adalah orang yang layak untuk kerja di kantor aku? Coba deh aku pikir-pikir dulu. Siapa tahu nanti aku dapat ide untuk bisa menguji mereka berdua. Semoga aja aku diterima interview. Aku pengen banget kerja di kantor supaya aku bisa ngerubah kehidupan aku. Semoga aja, bismillah. Mungkin dengan cara kayak gini aku bisa tahu gimana nanti calon karyawan aku itu. Untung aja aku masih punya baju-baju kayak gini di gudang. Udahlah, aku tinggal duduk di depan rumah, terus aku pura-pura minta-minta. Siapa tahu salah satu karyawan aku ada yang baik. Nah, itu dia yang bakalan aku terima untuk kerja di kantor aku. Semoga dengan cara ini aku bisa berhasil. Nah, kebetulan ada gelas aqua nih, bisa aku pakai nanti untuk tempat uang. Aku tinggal nunggu di sini. Ini kan udah hampir jam 10, sebentar lagi mereka datang. Pasti aku diterima. Secara kan aku udah S2, apalagi pengalamanku udah banyak. Ya rugi sih kalau misalnya perusahaan itu gak nerima karyawan kayak aku. Jadi aku jalan dulu. Udah jam berapa nih? Masih pagi kok. Semoga aja aku keterima. Soalnya aku butuh banget pekerjaan ini. Loh, kok ada pengemis tidur di sini ya? Kasian banget. Mas? Loh, masnya kok tiduran di sini? Iya, Pak. Saya lemes nih, soalnya udah seharian ini saya belum makan, Mbak. Loh, kok nggak makan, Mas? Iya, dari tadi saya nggak dapat uang ini, jadinya saya nggak bisa beli makan, Mbak. Loh, emang masnya nggak kerja? Kebetulan saya itu nggak punya kerjaan, Mbak, dan saya juga nggak punya keahlian apa-apa, jadi nggak ada yang mau nerima saya untuk kerja.
Makanya saya jadi pengemis untuk bisa nyambung hidup, Mbak. Kasihan banget masnya. Ya udah, ini mas, saya punya sedikit uang buat masnya beli makan ya. Ini mas. Makasih banyak ya, Mbak. Iya mas, sama-sama. Semoga Mbak itu diberikan kelancaran rezeki. Iya, amin mas. Kebetulan Mbak itu mau kemana ya? Ini mas, saya mau ke rumah ini, ada kepentingan. Oh ya udah, semoga dilancarkan semuanya ya, Mbak. Iya Makasih mas. banyak, Mbak. Saya ke dalam dulu ya mas. Iya, Mbak. Itu jangan lupa dibuat beli makan ya mas. Iya. Mari mas. Ternyata Mbak yang ini orangnya baik. Tinggal satu lagi yang belum datang. Kalau yang selanjutnya baik, ya kemungkinan dua-duanya aku bisa terima untuk kerja di perusahaan aku. Udahlah, aku tunggu di sini aja. Tapi kemana ya? Kan tinggal satu lagi yang belum datang. Mbak, minta Mbak, Mau minta apa? minta uang Mbak. Saya belum makan Mbak. Kamu ini pengemis ya? Iya Mbak. Mau minta uang sama saya? Iya Mbak, saya minta rezekinya sedikit aja Ini Mbak. kan udah ada uangnya, ngapain mau minta uang sama saya? Iya, kalau Mbaknya ada kan nggak apa-apa berbagi Mbak. Saya juga lagi butuh ini Mbak. Mau berbagi sama pengemis kayak kamu ya sayang dong uang saya. Uang saya tuh banyak. Mau lihat uang saya? Nih. Banyak kan? Banyak kan? Mau minta ini kamu mas? Saya minta sedikit aja Mbak, seikhlasnya. Saya nggak butuh Mbak itu ngasih uang banyak sama saya. Ya meskipun sedikit, tapi kalau sayanya nggak ikhlas gimana? Saya ini banyak uang karena hasil kerja keras lah. Ya sayang dong uang saya kalau cuma dikasihkan pengemis kayak kamu. Ya apa salahnya berbagi Mbak, apalagi Mbak itu uangnya banyak. Paling nggak kan bisa berbagi. Mas, cari uang itu sulit. Terus mau dibagi sama pengemis kayak kamu, ya gak mau lah. Masnya aja yang kerja keras. Apalagi masih muda, udah ngemis. Ya udah Mbak, kalau misalkan Mbak nggak mau ngasih nggak apa-apa. Tapi jangan menghina saya kayak gitu Mbak. Saya kan punya Ya perasaan. wajar lah kalau saya tuh menghina. Emangnya kalau saya gak mau menghina kamu, kenapa? Ada masalah sama kamu? Ya bukannya apa Mbak. Mbak itu harus bisa menghargai orang lain. Kalau Mbak itu mau dihargai. Ya terserah saya lah. Saya kan orang kaya. Mana mungkin mau menghargai orang miskin kayak kamu? Ya udah deh, Ya terserah udahlah, Mbak. saya mau masuk aja ke dalam. Kamu minggir-minggir. Apalagi kamu tuh bau. Yaudah nih, aku kasih kamu uang deh, kasihan. Ini cukup buat kamu. Cukup. Udah Mbak. Nih. Udah, ngemis di tempat lain aja, Mas. Jangan di rumah orang. Minggir. Udah sana. Ternyata aku salah. Aku pikir karyawan yang terakhir itu baik juga seperti Mbak yang pertama. Tapi ternyata galaknya minta ampun. Bener sih ngasih banyak, tapi kayaknya dia terpaksa. Udahlah, aku mau masuk dulu. Biar Mbak itu terkejut setelah tahu aku tuh siapa. Permisi. Iya mbak. Mbaknya mau ngelamar kerja juga di sini. Iya nih mbak. Mbak sendiri? Emangnya Mbak Dian itu saya ngapain kesini? Mau bertamu? Ya saya juga mau ngelamar kerja lah. Ya saya kan cuma nanya doang mbak. Oh iya, kalau boleh tahu Mbak itu lulusan apa? Kebetulan saya lulusan SMK mbak. Apa? SMK? Astaga Mbak, kalau cuma lulusan SMK ya gak mungkin keterima di perusahaan besar. Ya nggak apa-apa lah mbak. Saya mau usaha. Siapa tahu rezeki saya ada di perusahaan ini. Ya kalau mimpi jangan ketinggian deh Mbak.
Kalau saya boleh kasih saran ya mending Mbak itu cari kerja yang sesuai sama titel Mbak aja. Emangnya kalau lulusan SMK punya titel apa sih? Ya nggak apa-apa lah Mbak, semoga aja saya keterima. Kan saya masih mencoba. Mencoba. Tapi sih kalau setahu saya ya, kalau cuma lulusan SMK itu kan sekolah menengah kejuruan. Gak punya titel apa-apa lah. Beda dong kalau sama saya. Saya itu kan lulusan S2. Loh, ya pasti Mbaknya diterima. Loh iya pastilah, apalagi pendidikan saya tuh tinggi. Iya, saya tahu Mbak. Ya, saya kan lagi usaha, siapa tahu saya keterima. Rezeki kan nggak ada yang tahu Mbak. Ya udahlah, terserah mbaknya. Tapi kalau kata saya sih gak mungkin mbaknya tuh keterima. Oh iya, tadi mbak di luar ketemu sama Bang Emis ya? Iya Mbak, kasian banget dia sampai tiduran di depan pagar. Emangnya kenapa kok sampai tiduran? Ya, mungkin dia kecapean Mbak. Dia nggak makan seharian katanya. Kasihan kok sama Bang Emis sih mbak. Ngapain? Apalagi dia tuh masih muda, kerjanya udah ngemis. Ya, kenapa Mbak? Kan sesama manusia kan kita harus tolong menolong. Terus mbaknya tadi tuh kasih uang sama pengemis itu. Iya Mbak, saya kan kasihan dia kan belum makan. Emangnya gak sayang ya sama uangnya? Kita tuh cari uang tuh sulit. Apalagi cuma dikasih sama pengemis. Kan sayang uang kita. Ya, apa ruginya sih Mbak kalau kita membagi sedikit harta kita? Ya rugi lah mbak. Kita tuh cari uang udah susah-susah, cuma dikasih ke pengemis. Apalagi pengemisnya tuh masih muda, masih bisa kerja keras. Ya udahlah Mbak, nggak apa-apa. Apa salahnya sih kita berbuat baik kepada orang Ya yang udahlah, dekat? terserah mbaknya aja. Halo, Selamat pagi. Lah, ini bukan Mas yang tadi. Kalian berdua yang mau melamar pekerjaan di perusahaan saya? Iya bener Mas. iya mas emangnya kenapa? Iya enggak, saya nanya aja. Soalnya kan Pak Rudi ngabarin tadi sekitar jam 10 ada 2 orang yang mau datang ke sini untuk interview. Bentar dulu, saya mau tanya sama kamu. Kamu ngapain berpakaian rapi seperti ini? Lah, emang kenapa? Tadi kan lagi ngemis di luar. Emangnya udah selesai ya ngemisnya? Udah banyak dapetnya? Ini Coba-coba mana saya lihat. Ini kan uang yang dikasih saya tadi. iya. Loh, Masnya kenapa ada di sini? Jadi gini Mbak, saya itu punya rencana untuk menguji karyawan saya yang mau bekerja di perusahaan saya. Setiap karyawan yang mau bekerja di sana itu saya uji. Saya pengen tahu attitude, terus tata keramanya, juga gimana dia bisa menghargai orang lain atau enggak. Di sini saya bisa menilai Mbak berdua ini siapa yang berhak untuk bekerja di kantor saya. Mbak memang benar, Mbak itu ngasihnya ya emang nggak banyak sih. Cuman saya lihat Mbak itu ikhlas memberi sama saya. Sedangkan Mbak ini dia banyak ngasih, tapi saya diomelin, saya dikata-katain miskin, saya nggak mampu bekerja. Padahal saya cuma menguji di sini. Dan ini uang kamu saya kembali. Ini uangnya Mbak juga saya kembali. Di sini saya itu mau menentukan siapa yang berhak untuk bekerja di kantor saya. Dan selamat untuk Mbak. Loh, ini maksudnya gimana sih Mas? Iya, Mbak itu orang baik. Saya itu sengaja tadi jadi pengemis Mbak di depan rumah saya sendiri. Dan bahkan Mbak sama orang ini kan nggak tahu siapa yang bakalan kalian temuin di sini. Makanya saya itu menyamar jadi pengemis agar saya tahu siapa yang benar-benar pantas untuk bekerja di perusahaan saya. Sebentar dulu Pak. Kan biasanya kalau orang kerja itu bukan dilihat dari tata keramanya, etika. Apalagi saya tuh berpendidikan, saya tuh S2 loh. Saya itu memang butuh yang punya pendidikan tinggi. Tapi saya juga butuh yang punya attitude bagus, bisa menghargai orang lain. Karena pendidikan saja itu nggak cukup kalau dia itu nggak punya tata krama sama orang lain. Ya, tapi saya kan nggak tahu kalau pengemis yang tadi itu orang yang mau saya temui untuk melamar pekerjaan. Iya, meskipun pengemis tadi itu bukan saya, tapi kamu itu nggak boleh bersikap seperti itu sama orang. Kamu harus baik, karena kita itu tidak tahu siapa yang akan nolong kita. Bahkan orang yang kamu rendahkan itu bisa saja dia menolong kamu.
merubah hidup kamu. Ya udahlah, lupain itu. Untuk kamu nggak saya terima untuk bekerja di perusahaan saya. Loh, tapi kan Bapak nggak tahu kalau saya itu berpendidikan. Coba aja dilihat ijazah saya sampai S2 kok. Percuma berpendidikan. Orang yang berpendidikan itu adalah orang yang bisa menghargai orang lain. Bukan cuma karena S2, S1, bahkan S3 di luar negeri pun itu tidak bisa menjamin orang itu bisa berperilaku baik. Meskipun Mbak ini ya saya tahu dari CV-nya dia cuma lulusan SMK, tapi dia tuh punya attitude yang baik. Ya udahlah, kamu bisa angkat kaki dari rumah saya karena kamu tidak saya terima di perusahaan saya. Ya, ya kalau gitu saya minta maaf deh sama Bapak sama masalah yang tadi. Iya, saya sudah maafin kamu, tapi sekali lagi saya juga minta maaf. Kamu saya tidak terima untuk bekerja di kantor saya. Untuk Mbaknya, selamat. Besok sudah bisa mulai bekerja di kantor saya. Jam 8 sudah harus di kantor saya. Makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Ya udah saya permisi. Iya. Jangan seneng dulu ya Mbak. Kamu itu kalau berpendidikan sama aku. Permisi. Iya. Ya udah, saya juga mau pamit pulang ya, Mas. Ya udah. Ini uangnya, Mbak. Ya udah, besok jangan sampai telat, jam 8 sudah di kantor saya. Ya. Alhamdulillah, sekarang aku sudah punya karyawan baru yang sesuai dengan kriteria aku. Udahlah, aku siap-siap karena sebentar lagi aku mau ke masjid nih.